Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyatin. Qafiyati, bukan qafiyatin. Ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan itu mengikat tengkuk kalian itu pas malam 3 ikatan. Nah, ini Nabi sampaikan. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Nabi mengatakan bahwa setan itu mengikat tengkuk kalian itu 3 kali ikatan. Ketika minum, ana nama tidur. Yadribu ala kulli uqdatin, kemudian diikat dengan ikatan yang bagus tempatnya. Makanaha alaika, dan setan itu membisikkan, lailun tawilun, ini adalah malam yang panjang untuk kamu. Farqud, tidurlah kata dia. Fa in istayqaza, dan kalau kalian terbangun, fadzakarallahu, maka bacalah nama Allah. Alhamdulillah, atau alhamdulillahilladzi ba'da amatana wa ilahin syur. In halat uqudatun, dan kemudian dia akan terbuka satu ikatan kalau sudah bangun. Fa in tawadda, kalian langsung berwudu, kata Nabi, in halat uqudatun, terbukalah ikatan yang kedua. Fa in shalla, dan kalau langsung salat, in halat uqudatuhu kulluha, maka terbukalah ikatan yang berikutnya atau yang semuanya. Fa asbaha nasyiatan thayyiban nafsi, dan kemudian pagi harinya dia akan merasakan kesegaran dan kemudian ketenangan jiwa. Dan wa illa asbaha khabithan nafsi, dan siapa yang tidak melakukan hal ini, kata Nabi, maka dia mendapatkan badannya itu, jiwanya tidak segar, kaslana, dan malas beraktivitas. Nah, ini luar biasa nih hadis Nabi ini. Kalau dia sudah azan berkumandang dan kemudian sebelum subuh belum bangun, azan berkumandang belum bangun, karena terkadang habis waktunya baru tidur, baru bangun, rasanya apa? Badan tak segar, dan kemudian aktivitas merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ternyata itu adalah pengaruh dari fisik kita juga, terlalu lama tidur. Dan tentu ini adalah harus mengikuti cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebelum tidurnya. Itu tentu kita membaca setelah berwudu, dan kemudian kita membaca apa? Baca Al-Fatihah, Kursi, Qul Huwallahu, Qul Falaq, Qul Nas. Akan disunnahkan untuk meniup tangan kita dan kemudian menghembuskan, dan setelah itu kita usapkan ke kepala kita dulu, dan yang dekat dengan tangan kita baru seluruh tubuh kita. Nah, ini adalah insyaallah supaya malam kita adalah malam yang damai untuk kita, nyaman tidur kita, dan bangun kita pun insyaallah adalah tidur dalam kebaikan. Insyaallah nyaman bangunnya. Baik. Dan kemudian kita masuk lagi hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittalla'tu fil jannati, aku pernah menengok ke surga, kata Rasulullah. Fara'aitu aktsara ahliha, dan yang paling dan fara'aita, maka aku melihat aktsara ahliha, yang paling banyak. Aktsara itu isim tafdil. Aktsara, yang paling banyak, ahliha, penghuninya, al-fuqara, adalah orang-orang fakir, miskin. Wattalla'tu fin nari, dan kemudian saya pun menengok ke neraka. Fara'aitu, dan saya melihat aktsara ahliha, yang paling banyak penghuninya adalah an-nisa, adalah perempuan. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika Isra wal Mi'raj dan kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bawa jalan-jalan Rasulullah SAW, dan kemudian datanglah Jibril, ya Rasul, ini adalah surga. Ini adalah surga. Lihatlah surga ini. Jadi diperlihatkan.
Fara'aitu aktsara ahliha, dan yang paling banyak orang di dalam surga ini al-fuqara, adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini tentu di bawah orang miskin. Kata Nabi, ada orang kaya yang taat dan beribadah dan orang beriman dan taat kepada Allah. Ada orang fakir, dia beriman dan taat kepada Allah. Maka orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah orang fakir yang beriman dan taat kepada Allah. Berapa lama mereka? 100 tahun dulu baru masuk orang kaya. Berarti duluan orang miskin ini masuk ke dalam surga 100 tahun dulu baru adalah orang kaya. Kenapa demikian? Ada namanya fase yang akan kita lalui nanti, namanya adalah fase yaumul hisab, perhitungan. Kalau di perhitungan semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sehingga orang kaya ini lambat dia masuk ke dalam surga. Kan ditanya, dari mana kebunmu? Dari mana rumahmu kamu dapat, dan kemudian digunakan untuk apa? Kemudian hartamu, semua akan ditanya. Bahkan enekmu ditanya, Hondamu dari mana dan digunakan untuk apa? Pakaianmu dapat dari mana, untuk apa? Semua akan ditanya. Itu namanya di yaumul hisab. Sehingga dia membuat inilah dia terlambat masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang fakir yang tadi, dia ditanya rumah tak ada, ditanya kebun tak ada, ditanya harta tak ada. Ya udah masuk ke dalam surga. Inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga duluan ketimbang orang kaya. Sehingga bisa dikatakan jangan berkecil hati kalau hari ini kita miskin. Jangan berkecil hati kalau hari ini kita masih fakir. Gitulah bahasa Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena tentunya adalah harta kita tentu akan tinggal semuanya. Harta yang kita bawa akan tinggal. Tapi walaupun demikian, tentu jangan bercita-cita jadi orang fakir. Itu kan salah. Jangan bercita-cita jadi orang miskin. Makna dari doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di dunia, ya hasanah di akhirat. Artinya bahwa kita ingin di dunia kita damai, ya akhirat juga kita. Maka kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, ada Imam Al-Ghazali membagikan bahwa keadaan manusia ini di dunia bahagia, akhirat bahagia. Inilah menjadi cita-cita kita sebagai orang Islam. Tapi ada orang di dunia dia kaya, tapi ternyata di akhirat dia makan pentolan dari malaikat. Kena hukum aja di dalam neraka. Ini adalah orang-orang yang dapat istidraj. Dia adalah kafir tapi kaya, senang hidupnya. Di dunia dia hidup kaya, di akhirat dia kena hukum. Ada lagi di dunia dia miskin, jadi masih ada harapan di akhirat, itu adalah bahagia. Tapi yang lebih sengsaranya yang nggak bisa dicontoh, udah di dunia harta tak ada, keluarga tak ada, sakit-sakitan, miskin, fakir, sholat tak mau, ibadah tak mau. Nah, inilah disebut dengan hidupnya sengsara, dan juga di akhirat juga sengsara. Tapi demikian, walaupun seperti itu, ini adalah menjadi pilihan kita. Kita memilih yang mana? Bahagia dunia, akhirat adalah itu menjadi keinginan dan menjadi ikhtiar kita. Kecuali sudah berikhtiar, hasilnya itu barulah disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, tentu adalah ini semuanya harta yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin adalah keluarga juga. Ini adalah menjadi sarana untuk mendapatkan tiket kita, ongkos kita masuk ke dalam surga. Karena kita tentu di dunia ini adalah tidak lama, bahwa bisa jadi ya umur kita ini tidak sampai yang kita inginkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa tentu kita tidak tahu kapan meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, penyebabnya meninggal dunia. 3 misteri kematian ini kita tidak tahu. Sehingga tentu jangan kita terbuai dengan kehidupan yang namanya dunia. Karena kampung kita di mana? Kampung kita adalah di akhirat. Itu hari ini kita disuruh untuk mempersiapkan ongkos kita supaya kita pulang kampung. Kampungnya di mana tadi? Adalah di surga Allah Subhanahu wa taala.